Ternyata di antara cara kita menyambut Ramadan itu membekali diri dengan ilmu. Ya, membekali diri dengan ilmu. Di antara yang banyak terjadi di tengah masyarakat adalah, Ustaz, saya puasa Ramadan tahun yang lalu, saya jamak niatnya di awal malam Ramadan itu. Sengaja aku berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, sehingga pada malam kedua, malam ketiga, malam keempat tak niat lagi saya, Ustaz. Ya, karena sudah diborong di malam pertama. Padahal di dalam kajian-kajian, di dalam kaji yang kita sampaikan kepada para jamaah, menurut mazhab Syafi'i, man lam yubayyitis siyama fala saumalah. Siapa yang tidak memasang niat pada setiap malam hari Ramadan, maka puasanya tidak sah. Jadi berarti kita perlu ilmu. Jadi nanti niat puasa Ramadan itu selalu diulang setiap malam. Selalu dia diulang setiap malam. Malamnya kapan? Mulai dari terbenam matahari tadi. Ya, pada hari Senin hari ini terbenam matahari tadi, masuk waktu maghrib, disitulah awal mula malam sampai terbit fajar shadiq ketika nanti azan subuh. Maka di bahagian manapun kita memasang niat untuk berpuasa di malam ini, mulai dari terbenam matahari maghrib tadi sampai waktu subuh besok, silahkan dipasang niat sepanjang di dalam malam harinya. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i menguatkan hadis man lam yubayyitis siyam fala sauma lahu. Siapa yang tidak memasang niat di malam harinya untuk berpuasa wajib Ramadan, maka puasanya tidak sah. Makanya Bapak Ibu, kalau di masjid-masjid kita di Tanah Melayu ini, di Pekanbaru, di Riau secara umum, itu sebelum berdiri salat tarawih, itu Bilal akan mengatakan begini, rahimallahu liman nawassawm. Begitu Pak ya? Rahimallahu liman nawassawm, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Serentak makmum mengucap itu. Coba tengok cerdasnya ulama-ulama kita di Nusantara dulu, sebelum melaksanakan ibadah tarawih itu, Bilal mengucapkan rahimallahu liman nawassawm, Allah merahmati orang yang meniatkan puasa. Maka setelah itu jamaah langsung memasang niat. Dilafazkan dengan lisan tak masalah. Maka mereka mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Barulah setelah itu diisi dengan zikir-zikir. Ya, kalau di sini apa zikirnya Bapak Ibu? Ya, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal, dan seterusnya. Kalau baca itu udah rasa-rasa Ramadan aja rasanya Pak ya. Ya, padahal insyaallah sekitar 11 atau 12 hari lagi, atau 11 hari lagi barangkali. Ya, maka Bapak Ibu, cerdasnya para ulama kita, supaya kita tidak tertinggal niat, maka di saat akan bertarawih itu Bilal mengingatkan kita rahimallahu liman nawassawm. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan untuk menyambut Ramadan itu, persiapkan diri dengan ilmu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua yang perlu kita persiapkan menyambut Ramadan ini dengan memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara cara bertaubat itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya, dan rupanya Bapak Ibu, ya, taubatnya satu orang itu bisa memberikan efek positif kepada komunitas halayak ramai, sekampung, senegara, ya, seprovinsi mendapatkan berkah dari taubat satu orang. Nah, apa contohnya dan seperti apa contoh realnya?
Ini disebutkan di dalam kitab Mausu'atul Akhlaq. Di zaman Nabi Musa alaihi salam terjadi kekeringan sehingga mati banyak binatang ternak. Tanah-tanah kering, tidak menumbuhkan pepohonan dan tumbuhan. Lalu masyarakat kehausan, kekeringan. Lalu Nabi Musa alaihi salam dengan umatnya ketika itu, jika ditarik syariatnya seperti syariat kita, melaksanakan salat istisqa. Lalu salat istisqa, berdoa meminta kepada Allah. Lalu tak kunjung turun hujan. Ya, tak kunjung turun hujan. Lalu didengarlah oleh Nabi Musa ini kalam Allah. Wahai Musa, kalian terhalang mendapatkan hujan. Kalian tidak aku turunkan kepada kalian hujan. Sebab di antara kalian yang hadir itu ada seseorang yang masih bermaksiat, belum bertaubat dengan sebenar taubat kepadaku. Gara-gara dia seorang, aku tunda menghadirkan hujan. Coba tengok Bapak Ibu. Nah, akhirnya apa? Ya, ini sama dengan kasus ketika kita ditimpa musibah apa kemarin? Kabut asap. Ya. Lalu salat istisqa. Udah beberapa kali salat istisqa tak turun hujan. Ada komentar dari salah seorang ustaz kita, macam mana mau turun hujan orang yang membakar hutannya di situ katanya. Ya, orang-orang aktor-aktor intelektualnya di situ. Nah, dan dia hadir entah untuk apa? Ya, dia yang berbuat, ya, dia yang hadir di situ. Ya, barangkali dia tidak memperbaharui taubat kepada Allah. Lalu kembali kepada kisah tadi, Nabi Musa alaihi salam berkhutbah di depan umatnya. Wahai umatku, kita terhalang karena Allah masih menghalang kepada kita hujan ini karena di antara kalian ada yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kata Nabi Musa, tolong keluar dari komunitas ini sekarang. Pergi. Kami tidak perlu orang-orang seperti ini karena kami datang dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Lalu satu orang tadi Bapak Ibu, dia tidak kunjung pergi dari jamaah tadi. Ya, macam mana pula mau pergi? Kok pergi malu? Ya, kok di situ hujan tak turun, dilema jadinya Pak ya. Dilema. Kalau pergi dan keluar dari komunitas itu nanti nampak betul awak pendosa. Ya. Kalau kita di posisi itu macam mana Bapak Ibu? Tentu malu kita keluar. Tapi kalau di situ hujan tak kunjung turun. Akhirnya apa yang dilakukannya Bapak Ibu? Diambilnya selendangnya, ya, lalu ditutupnya wajahnya, terpekur ia, ya, dia teteskan air mata. Saat itu dia ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Belum lagi selesai dia mengucap istighfar itu Bapak Ibu, turun hujan. Ya, astaghfirullahalazim. Ya, dari hatinya yang begitu dalam ketika itu mengaku bahwa dia adalah seorang makhluk pendosa. Aku datang sekarang meminta ampun kepada Engkau ya Allah. 3 kali itu ia ucapkan. Belum selesai istighfar yang ketiga, awan hitam sudah datang. Seketika itu Allah hujani umat Nabi Musa alaihissalam dengan hujan rahmat. Lalu Nabi Musa heran, ya Allah, Kau turunkan hujan dengan karunia-Mu. Tetapi saya tengok belum ada yang keluar si pemaksiat tadi dari kelompok kami. Tunjukkan kepadaku siapa dia ya Allah. Ya. Lalu apa kata Allah berkalam kepada Nabi Musa? 20 tahun dia bermaksiat kepadaku wahai Musa. Aku sembunyikan ia, tak aku beberkan aibnya. Sekarang ketika ia bertaubat kepadaku, yang dengan taubat dia itu aku turunkan hujan, tak mungkin aku mempermalukannya di hadapan makhluk. Ya, 20 tahun dia aku sembunyi maksiat dia kepadaku 20 tahun, aku sembunyikan dia, tak aku beberkan bagaimanapun aibnya. Sekarang ketika ia bertaubat, ya, tentu aku lebih menyayanginya, aku lindungi dia, aku jaga dia. Tak aku akan beritahukan kepada
siapapun. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, ya, mana tahu, ya, kita tidak tahu entah karena istighfar siapa atau ibadah siapa atau doa siapa, kita hari ini masih mendapatkan udara yang segar, rezeki yang halal, ya, kehidupan yang aman. Ya, semua itu pasti diantaranya barokah hamba-hamba Allah yang soleh. Maka jangan dianggap sederhana pengajian, dianggap sederhana wirid yasin, dianggap sederhana segala kebaikan. Justru mungkin, ya, dari sanalah ternyata Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita. Oleh karena itu, persiapkan diri kita dengan ilmu, kemudian banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah, dan Allah berikan kita kesehatan badan zahir dan batin, panjang umur untuk bisa menghadapi bulan Ramadan. Maksimal hendaknya kita nanti beribadah di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin.